Assalamualaikum, hai guys, welcome back, balik lagi bareng aku Sinta Puspita. Dan di video kali ini aku mau sedikit membahas tentang isu-isu yang beredar di Indonesia saat ini. Banyak sekali dan sudah marak sekali terjadi kejahatan-kejahatan antar manusia yang mungkin benar-benar di luar logika saya. Ada sedikit kesan, pesan, dan juga motivasi tentunya. Banyaknya harapan-harapan yang semoga nantinya terjadi dan membawa perubahan untuk kedepannya lebih baik lagi. Banyaknya kasus-kasus yang terjadi di luar logika saya saat ini, mulai dari teror, kriminalisasi, intimidasi yang merajuk hingga sampai ke kasus-kasus kekerasan, pelecehan, yang sudah dikategorikan ke kejahatan-kejahatan yang luar biasa terjadi di lingkungan kita saat ini. Aku banyak sekali menonton tentang kasus-kasus yang beredar saat ini, mulai dari kayak kasus pelecehan dan juga kekerasan. Karena banyak saya mikir, kok bisa gitu itu terjadi, kenapa bisa sampai terjadi. Ya mungkin karena saya termasuk orang-orang awam yang kayaknya kurang banget pengetahuannya tentang hal-hal yang berbau kasus-kasus seperti ini, tapi mungkin saya mengikuti dan menjadi salah satu penonton di dalamnya. Tetapi untuk saat ini mungkin saya lebih untuk berbicara atau speak up tentang gimana sih pendapat dari aku sendiri tentang orang-orang seperti itu, tentang baik dari sisi pelakunya dan juga sisi korbannya. Kasus baru-baru ini menyinggung sedikit ya tentang seorang suami yang melaporkan istrinya ke pihak yang berwajib karena istri tersebut marah-marah ketika suaminya pulang ke rumah dalam keadaan mabuk-mabukan. Dan menurut teman-teman semuanya, apakah ini dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga sehingga istrinya itu dituntut 1 tahun penjara? Sampai akhirnya sang istri juga menuntut balik suaminya dengan tuntutan selama 6 bulan saja. Bukan maksudnya tidak percaya terhadap pihak kepolisian, jaksa, hakim yang menangani kasus-kasus ini, tapi saya percaya juga mereka adalah orang-orang hebat yang mereka lebih tahu dari itu. Ini yang dikategorikan sebagai kasus-kasus yang kecil gitu, bukan kasus-kasus yang besar. Nah, kalau diindikasi ya teman-teman semuanya, banyak nih pendapat-pendapat lingkungan sekitar kita tentang kasus-kasus seperti ini. Kalau kita ambil sisi positifnya aja ya, kalau jika kasus-kasus seperti transaksional, lalu bagaimana dengan kasus-kasus besar lainnya gitu. Nih bahasanya kayak gini, kalau jika kasus ini dianggap kasus-kasus seperti ini aja, kasus-kasus yang kecil seperti ini aja sudah diindikasi adanya transaksional, lalu bagaimana dengan kasus-kasus besar luar lainnya gitu, ya gak sih? Dan juga saya salut terhadap warga-warga plus 62 dan juga teman-teman mahasiswa lainnya yang berjuang untuk bergerak nih, menyuarakan, memperjuangkan dan mendukung para korban untuk mendapatkan hak-hak mereka. Nah, terutama juga traumatik yang dirasakan oleh si korban selama mereka hidup, selama mereka merasakan itu, teman-teman. Dan seharusnya kita juga melindungi mereka dan memberikan motivasi, dukungan untuk para si korban. Dan banyak sekali terutama di lingkungan sekitar saya yang kasus-kasus seperti ini tuh mereka seperti menyepelekan dan menganggap bahwa ya itu salah sendiri, salah si korbannya aja, pakaian seksi atau suka ini suka itu, berpersepsi seperti itu. Kita sebagai mahasiswa atau mahasiswi seharusnya tidak berpikiran dangkal. Nah, seharusnya kita sebagai manusia yang memanusiakan manusia, walaupun itu sepertinya sulit sekali buat manusia, lebih tepatnya kayak menegakkan norma-norma yang ada di sekitar kita. Lalu bagaimana jika kasus itu terjadi di lingkungan terdekat kita, di keluarga kita, jika itu terjadi ke adik-adik kita, kakak kita, atau hal-hal yang nauzubillah min zalik sebenarnya jangan sampai terjadi gitu. Nah, minim sekali teman-teman, banyaknya korban-korban yang mayoritasnya orang-orang tidak berani untuk melaporkan karena kayak seperti masih dianggap ya pikiran manusia, masih dianggap aib keluarga atau masih dianggap tabu, atau juga lebih
menyepelekan hal-hal seperti itu, menyepelekan si korbannya, atau juga banyak nih di lingkungan kita atau orang-orang di luar sana yang mudah-mudahan tidak terjadi ya di lingkungan kita. Saya sedikit menyinggung nih, banyaknya pergaulan di lingkungan kita itu dimulai dari kata bercanda yang akhirnya seperti kayak ngegampangin aja nih omongan mereka gitu, yang mereka ucapin maksudnya tuh lebih menyepelekan hal-hal seperti itu. Ada ucapan-ucapan yang mengarah pada pelecehan dan ada juga ucapan-ucapan yang mengarah pada pujian. Nah, dua hal yang sebenarnya bertolak belakang. Nah, jika ada orang nih yang memulai tentang hal-hal yang berbau seperti itu, ada tanggapan atau jawaban kayak ngerasa tersinggung dengan pernyataan mereka tentang omongan mereka. Terus mereka malah jawab balik kayak, baperan amat, kok gitu aja baper sih, nggak bisa diajak bercanda deh gitu. Banyak hal seperti itu yang terjadi di lingkungan kita, kayak kita lebih menyepelekan itu semua dan akhirnya nanti berujung pada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi gitu. Nih ya teman-teman, banyak kosakata kan bercanda, unsurnya yang mengandung bercanda atau banyak yang mengandung unsur-unsur kayak komedi tuh ribuan, banyak. Nah, kenapa yang dipilih itu kata-kata yang nyinggungin di hati, yang gak enak di hati gitu. Jadi terlepas dari itu semua teman-teman, isu dan kasus yang berkembang saat ini tuh sudah bukan soal mayoritas mana minoritas, tapi juga soal humanity, tentang manusia, normalisasi mana nih. Terus dan kita seharusnya bergerak untuk memperjuangkan dan mendukung para korban. Karena kebayang gak sih teman-teman ketika sudah ada nih korban-korban yang ingin speak up tentang apa yang mereka rasakan, berharap untuk menerima keadilan, akan tetapi malah dibully atau ada yang bilang tentang aib atau segala macam yang tidak enak didengar sebenarnya. Nah, jangan sampai itu semua terjadi untuk kedepannya. Mudah-mudahan hal-hal seperti ini lagi, kejahatan-kejahatan ini jangan sampai amit-amit jangan sampai terjadi gitu. Dan semoga untuk para pelaku, mereka mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan dan dengan kejahatan mereka, agar nantinya mendapatkan efek yang jerah dan juga sebagai cerminan nih dari orang-orang untuk jangan nih berbuat seperti ini gitu. Juga untuk semua para pelaku, ingat baik-baik apapun yang sudah Anda lakukan kepada korban seumur hidup itu nggak akan pernah hilang dan kalian pasti akan ingat-ingat itu terus. Oke teman-teman, untuk video kali ini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya Sinta mohon maaf. Nanti kalau misalnya ada kesempatan lain, insya Allah akan lebih baik lagi dari video hari ini. Dan mudah-mudahan kita berharap untuk kedepannya jangan sampai kejadian-kejadian seperti ini terjadi lagi, terutama juga di lingkungan kita. Kita berharap sekali jangan sampai terjadi. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like-nya, atau kalian punya hal-hal yang lebih menarik lagi untuk dibahas, silahkan komen di bawah dan jangan lupa share ke teman-teman kalian semuanya. Saya Sinta Puspitasari, pamit undur diri.